Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA Setiabudi, kita bertemu di waktu ini untuk mempelajari materi fisika kelas 11 berkenaan gelombang cahaya. Dalam hal ini saya hanya membantu Pak Ari untuk memberikan materi fisika kelas 11. Semoga materi ini bisa diterima dan bermanfaat bagi siswa-siswa sekalian. Untuk melanjutkan materi ini, ada baiknya kita berdoa supaya materi yang akan kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, silakan siapkan alat-alat tulisnya. Jika ada yang dianggap penting, silakan dicatat untuk pelajaran selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi. Kita bicara tentang gelombang cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata cahaya, dan kita juga sering mendengar kata-kata sinar. Apakah cahaya dan sinar itu sama? Tentunya tidak. Kenapa? Karena cahaya dan sinar merupakan komponen yang berbeda. Nah, perbedaan dari cahaya dan sinar bisa kita lihat ada 4 perbedaannya. Pertama, sinar adalah istilah untuk sesuatu yang membuat terang secara langsung. Artinya, benda secara langsung mengeluarkan sinar yang bisa membuat terang keadaan di sekitarnya. Contohnya matahari. Cahaya adalah istilah untuk sinar gelombang elektromagnetik yang membuat terang yang dipantulkan dari benda lain. Nah, kalau kita lihat dari sini perbedaan antara sinar dan cahaya. Sinar itu dihasilkan secara langsung, sedangkan cahaya dihasilkan secara tidak langsung. Cahaya bisa kita lihat karena benda itu memantulkan sinar dari benda lain. Perbedaan yang kedua, sinar tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena mata kita tidak mampu menangkap gelombang sinar. Sinar bisa kita lihat dengan menggunakan alat bantu. Contohnya kamera atau media-media yang lain. Contoh dari sinar adalah sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan lain-lain. Cahaya bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya pada waktu malam hari kita bisa melihat bulan bercahaya karena bulan memantulkan sinar dari matahari. Perbedaan yang ketiga, sinar bersifat sangat kuat karena berasal langsung dan keluar dari panas. Sedangkan cahaya sifatnya sangat lemah karena dia merupakan pantulan dari sinar yang sifatnya tidak langsung. Perbedaan yang keempat, energi yang dihasilkan sinar adalah energi panas, sedangkan energi yang dihasilkan oleh cahaya adalah energi cahaya yang digunakan sebagai penerang. Nah, inilah perbedaan antara sinar dengan cahaya. Jadi kita jangan sampai salah lagi mengatakan bahwa bulan itu bersinar, atau kita sering mengatakan cahaya matahari itu sesuatu hal yang salah. Yang benar adalah sinar matahari dan cahaya bulan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita bicara masalah gelombang cahaya, kita sudah mempelajari tentang gelombang. Ada banyak jenis gelombang yang ada jenis-jenis gelombang yang disebabkan karena sumbernya. Contohnya ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu bisa terjadi karena dilihat dari arah getarnya dan arah lambatnya. Untuk gelombang cahaya itu dilihat dari mediumnya. Jadi kalau kita lihat dari mediumnya, gelombang dibagi menjadi 2. Ada gelombang mekanik
Gelombang mekanik adalah gelombang yang bisa merambat tanpa merambat memerlukan medium. Saya ulang, jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat yang memerlukan medium. Jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan sampai. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi. Artinya, bunyi yang kita dengarkan itu bisa merambat karena ada udara di sekitarnya. Jika kita berangkat atau pergi ke ruang angkasa, maka kita akan menjadi tuli karena bunyi tidak bisa merambat di dalam ruang hampa. Bunyi bisa merambat karena adanya udara sebagai mediumnya. Nah, ini contoh dari gelombang mekanik, gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang air laut, dan lain-lain. Kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa merambat di ruang hampa, artinya dia tidak memerlukan medium dan merupakan gelombang transversal. Contoh gelombang elektromagnetik: sinar ultraviolet, peralatan elektronika, radio aktif, satelit televisi, pemancar radio, dan lain sebagainya. Nah, kita bicara masalah cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Secara umum, cahaya dikatakan sebagai energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Menurut definisi lain, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Nah, gelombang merambat dengan kecepatan konstan 3 × 10⁸ meter per sekon. Tolong diingat, untuk ketetapan kecepatan rambat gelombang adalah 3 × 10⁸ meter per sekon. Jika dilihat dari bahan yang berinteraksi dengan cahaya, bahan dibagi menjadi 3 macam. Pertama, ada bahan yang tembus cahaya. Bahan yang tembus cahaya adalah bahan yang memungkinkan untuk dilewati cahaya sehingga benda pada sisi lain dapat terlihat dengan jelas. Bahan yang tembus cahaya artinya bahan itu meneruskan cahaya yang terkena pada dirinya. Kemudian bahan buram. Bahan buram merupakan bahan yang memungkinkan untuk dilewati cahaya tetapi menyebar sehingga benda-benda pada sisi lain tidak terlihat. Nah, bedanya antara bahan buram dengan bahan tembus cahaya, bahan yang buram menyerap cahaya, sedangkan bahan tembus cahaya tidak menyerap cahaya. Bahan ketiga, bahan tak tembus cahaya. Bahan tak tembus cahaya adalah bahan yang memantulkan dan menyerapkan cahaya tanpa meneruskannya. Artinya, cahaya tidak bisa menembus bahan tersebut. Jadi bahan itu menyerap, kemudian memantulkan. Nah, perbedaan dari ketiga bahan ini bisa kita lihat. Bahan yang pertama itu tembus, bahan kedua itu tembus tapi ada yang diserap, bahan ketiga itu tidak tembus tapi ada sinar yang diserap. Sifat-sifat gelombang cahaya. Ada 4 sifat-sifat gelombang cahaya yang akan kita pelajari. Pertama, interferensi cahaya. Kedua, difraksi cahaya. Ketiga, polarisasi cahaya. Keempat, dispersi cahaya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas 2 sifat gelombang cahaya. Pertama yang kita bahas adalah interferensi cahaya. Yang kedua, difraksi cahaya. Kita masuk ke interferensi cahaya. Nah, perhatikan gambar di monitor Anda. Di sini ada 1 dan 2. 1 dan 2. Kita misalkan ini adalah sumber dari gelombang cahaya. 1 adalah sumber gelombang 1, 2 adalah sumber gelombang 2. Gelombang 1, sumber gelombang 1 akan menghasilkan sebuah gelombang, kemudian sumber 2 akan mengeluarkan gelombang. Nah, perhatikan apa yang terjadi.
Oke. Pada waktu kita lihat gelombang sumber 1 mengeluarkan gelombang, sumber 2 mengeluarkan gelombang, kita lihat pada gambar di monitor, maka gelombang-gelombang ini akan saling bertuburkan, akan saling bertindihan, akan saling bertemu di satu titik. Nah, pertemuan titik-titik inilah yang disebut dengan interferensi. Nantinya di dalam pertemuan ini interferensi dibagi menjadi dua, ada interferensi maksimum, ada interferensi minimum. Ini jika ada dua sumber gelombang. Nah, definisi interferensi cahaya. Apa yang disebut dengan interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih pada titik tertentu dalam ruang. Dari gambar yang kita lihat tadi, kita melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan dari titik-titik tertentu antara gelombang satu dan gelombang yang kedua. Interferensi dapat juga didefinisikan sebagai penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren. Ingat, koheren artinya memiliki beda fase, frekuensi, dan amplitudo yang sama dan menimbulkan pola gelombang baru. Nah, kita lihat ini gambarnya. Jika ada dua sumber gelombang, ini gelombang 1, ini gelombang 2, di mana masing-masing gelombang pada sumber akan mengeluarkan gelombang. Kita lihat. Nah, pertemuan gelombang-gelombang ini akan berada pada satu titik. Di sini saya gambarkan ada titik A, ada titik B, ada titik C. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana terjadinya interferensi maksimum, bagaimana terjadinya interferensi minimum. Nah, ini jika terdapat dua sumber gelombang. Kalau di sini bisa kita lihat sumbernya hanya satu, tetapi ada celah yang menyebabkan gelombang ini menjadi dua. Pertama, gambar yang pertama kita lihat di sini tidak terjadi interferensi. Kenapa? Karena gelombang yang masuk itu tidak saling bertemu. Nah, untuk gambar yang kedua, sumbernya satu tetapi dia melewati dua buah celah, dan setelah melewati dua buah celah menghasilkan dua gelombang yang saling bertumbukan atau saling bertindihan. Nah, disinilah terjadi yang kita sebut dengan interferensi. Kalau gambar A itu bukan interferensi karena gelombangnya yang keluar dari celah tidak saling bertumbukan, tidak saling bertindihan. Untuk gambar yang ke B, gelombangnya saling bertindihan. Jadi kita sudah paham apa yang dimaksud dengan interferensi. Syarat-syarat terjadinya interferensi. Pertama, gelombang harus koheren. Koheren itu artinya dia memiliki frekuensi, amplitudo yang sama, serta memiliki selisih fase yang tetap atau konstan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, frekuensinya sama, karena koheren pasti mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian amplitudo yang hampir sama. Nah, itulah syarat-syarat untuk terjadinya interferensi. Nah, apabila dua gelombang tadi bertemu kemudian saling memperkuat, maka gelombang interferensi itu disebut dengan sifat konstruktif. Artinya saling memperkuat. Nah, kalau kedua gelombang saling memperkuat, maka dia akan menghasilkan sebuah garis terang yang bisa kita amati pada layar. Apabila dua gelombang cahaya interferensi saling memperlemah atau disebut dengan destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap. Jadi dari pernyataan ini bisa kita tarik kesimpulan
cahaya terang itu dihasilkan oleh dua buah gelombang yang saling memperkuat atau konstruktif. Gelombang garis gelap ini dihasilkan oleh dua buah gelombang yang saling memperlemah atau destruktif. Nah, ini contohnya, bisa kita lihat mana yang konstruktif, mana yang destruktif. Jika ada satu sumber cahaya melewati dua buah celah, kemudian di sini terjadi perpaduan atau tumpang tindih gelombang, maka bisa kita lihat di sini ada warna terang, ada warna gelap. Nah, mana yang bersifat sebagai konstruktif, mana yang bersifat sebagai destruktif, bisa kita lihat seperti ini. Ini disebut dengan destruktif. Kenapa? Karena dia menghasilkan warna gelap. Kemudian konstruktif yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena dia menghasilkan warna yang lebih terang. Paham anak? Oke, jika Anda paham, bisa Anda tarik kesimpulan, kemudian Anda bisa catat sendiri sebagai catatan tentang interferensi. Akibat dari interferensi, kita lihat akibatnya. Tapi tadi ada konstruktif, ada destruktif. Nah, bagaimana terjadinya konstruktif dan destruktif bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah gelombang 1, gelombang 2, kemudian mereka saling tindih atau saling bertemu. Maka kalau saling menguatkan, maka gelombangnya akan semakin besar. Berbeda dengan destruktif. Jika ini adalah gelombang 1, ini gelombang 2, mereka bertemu, maka terjadi pelemahan. Tidak ada gelombang yang terjadi. Nah, inilah konsepnya konstruktif dan destruktif. Saya ulang sekali lagi, kalau konstruktif saling menguatkan, maka dia akan menghasilkan garis terang. Kalau gelombangnya destruktif, maka dia akan menghasilkan menghasilkan garis gelap. Nah, sekarang kita bicara tentang interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda pertama kali dilakukan oleh Thomas Young, seorang ahli fisika. Dia membuat dua sumber cahaya koheren dari satu sumber cahaya monokromatik. Artinya satu sumber menghasilkan dua sumber, karena satu sumber ini melewati dua buah celah yang sempit, sehingga pada waktu cahaya melewati dua buah celah ini menghasilkan dua buah sumber cahaya koheren. Oke, kita analisis bagaimana terjadinya pita terang dan pita gelap pada gejala interferensi cahaya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika ada satu sumber cahaya yang kita perhatikan di kalimat atas tadi, ini adalah sumber cahaya monokromatik. Cahaya melewati dua buah celah, kita sebut dengan S1, celah pertama, celah kedua kita sebut dengan S2. Nah, satu sumber yang melewati celah akan menghasilkan dua buah cahaya koheren. Ini adalah cahaya yang sudah melewati celah 1, ini adalah cahaya yang sudah melewati celah 2. Kedua gelombang cahaya ini atau sumber cahaya ini akan bertemu di titik L. Jika jarak celah dari sumber S1, celah 1 dan celah 2 sebesar D, kemudian jarak sumber dengan layar itu sebesar L. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan, jika kita tarik pertengahan atau pembagian 2 jarak antara celah 1 dengan celah 2, kita tarik garis lurus,
pada titik O. Nah, titik O ini disebut dengan garis terang ke 0. Saya ulangi, titik O atau titik yang berada di tengah-tengah celah ini disebut dengan garis terang ke 0. Jarak antara garis terang ke 0 dengan pertemuan dua buah sinar ini apakah terjadi pita terang atau garis terang, atau terjadi pita gelap atau garis gelap sebesar P. Nah, kita perhatikan, interferensi maksimum atau minimum dapat terjadi karena panjang lintasan yang ditempuh S1 tidak sama dengan gelombang S2. Jadi kita perhatikan pada gambar ini adalah yang ditempuh oleh S1, ini adalah yang ditempuh oleh S2. Lintasannya tidak sama besarnya. Nah, perbedaan lintasan S1 dengan S2 bisa kita lihat, itu kita sebut dengan beda lintasan atau delta S. Nah, delta S di sini adalah perbedaan lintasan antara S1 dengan S2. Nah, besarnya perbedaan lintasan S1 dengan S2 atau delta S itu besarnya adalah sin B sin theta. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari secara matematis, ini adalah merupakan sebuah segitiga. Jika antara S1 kita tarik garis, maka di sini terjadi sudut, yang di depan sudut itu selalu sinus. Makanya D dikalikan sin theta, besarnya delta S. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita lihat bagaimana konvensi konstruktif itu bisa terjadi. Perhatikan gambar berikut. Jika ada satu sumber cahaya melewati dua buah celah seperti ini, yang kita sudah tahu bahwa S1 ada celah 1, S2 adalah celah yang kedua, maka terjadi dua buah gelombang, di mana dua gelombang ini bertemu di titik R. Jika pertemuan gelombang ini menghasilkan garis terang, maka terjadi konstruktif. Nah, kita lihat persamaannya. Jika O itu adalah garis terang ke 0, kemudian R adalah garis terang atau pita terang, maka jarak antara terang ke 0 dengan R atau terang ke M, di mana M itu adalah urutan garis terangnya, itu sebesar P. Kemudian jarak antara sumber dengan layar itu sebesar L. Kemudian jarak antara celah 1 dengan celah 2 itu sebesar D. Nah, inilah terjadinya interaksi maksimum. Kenapa? Karena interaksi maksimum akan terjadi jika dua gelombang yang keluar dari celah akan bertemu di satu titik. Dia memiliki beda fase yang sama, dan jarak lintasan yang ditempuh merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, yang besarnya lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, dan seterusnya. Dari kesimpulan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa interferensi maksimum itu bisa terjadi jika dua gelombang ini memiliki beda fase yang sama. Beda lintasannya merupakan kelipatan dari bilangan bulat panjang gelombang, sehingga secara matematis bisa kita perhatikan. Lihat di sini, ini adalah delta S, di mana delta S itu adalah selisih atau perbedaan antara panjang lintasan yang besarnya adalah M dikali lambda, di mana M ini adalah urutan terang ke berapa, lambda adalah panjang gelombang.
Secara umum, perbedaan lintasan kedua gelombang itu besarnya adalah D dikalikan sin theta. Kemudian perbedaan lintasan pada interferensi maksimum besarnya adalah M dikalikan lambda. Maka dua persamaan ini kita distributifkan, maka akan menjadi D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana M kali lambda itu besarnya adalah delta S. Nah, untuk sudut theta yang sangat kecil, berlaku sin theta itu mendekati tangan theta, di mana tangan theta secara matematis bisa kita tulis P dibagi L, sehingga jika dia mendekati besarnya sebesar tangan theta, maka besarnya sin theta bisa kita katakan sebesar P dibagi L, di mana P itu adalah jarak antara terang ke 0 dengan terang ke M. L adalah jarak antara sumber dengan layar. Secara matematis, jika kita mendapatkan D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana sin theta-nya sebesar P dibagi L, maka persamaan bisa kita tulis dP D kali P dibagi L sama dengan M dikali lambda. Ini untuk interferensi maksimum atau konstruktif. Keterangannya, D adalah jarak antara kedua celah, P adalah jarak pita terang pusat ke pita terang ke M, lambda adalah panjang gelombang, M adalah urutan ke atau order interferensi, di mana bisa kita katakan ordernya adalah order ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Misalnya M1. Berarti M1 ini adalah untuk pita terang ke-1. Jika M2, maka untuk pita terang ke-2. Untuk interferensi minimum atau destruktif, bisa kita lihat gambarnya sama seperti pada waktu kita membicarakan konstruktif. Ada dua buah sinar, tetapi perbedaannya adalah pertemuannya. Jika pertemuan dua gelombang ini menghasilkan pita gelap ke M, maka ingat, gelap berarti interferensinya adalah destruktif atau saling melemahkan. Nah, interferensi minimum bisa terjadi jika dua gelombang tadi itu bertemu di satu titik, memiliki beda fase yang berlawanan, atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang. Nah, inilah perbedaan antara konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif, beda fasenya sama, beda lintasannya merupakan kelipatan dari bilangan bulat panjang gelombang. Kalau untuk destruktif, beda fasenya berlawanan, beda lintasannya merupakan setengah dari panjang gelombang. Yang bisa kita tulis delta S sama dengan M dikurang setengah lambda. Kalau untuk konstruktif, delta S sama dengan M dikali lambda. Untuk destruktif, delta S sama dengan M dikurang setengah lambda. Secara umum, perbedaan selisih lintasan gelombang D sin theta. Nah, untuk destruktif, kita masukkan delta S-nya hingga menghasilkan D sin theta sama dengan M min setengah lambda. Nah, untuk yang sudut yang kecil ini sama seperti di konstruktif. Besarnya sin theta itu adalah P dibagi L, sehingga persamaannya bisa kita tulis D dikalikan P dibagi L sama dengan M min setengah lambda. Sebagai keterangan, seperti tadi, D adalah jarak kedua celah, P
P adalah jarak pita terang ke pusat ke pita gelap ke pusat. Ingat, karena destruktif maka gelap. Lambda adalah panjang gelombang, M adalah orde. Contohnya M1 berarti untuk pita gelap ke-1, M2 untuk pita gelap kedua, dan seterusnya. Nah, jarak yang kita perhatikan tadi, jika terdapat dua buah gelombang yang bertemu, maka dia akan menghasilkan terang gelap, terang gelap. Nah, urutan antara terang gelap yang berurutan, maka besar persamaannya, jaraknya itu sebesar delta P, di mana delta P besarnya adalah lambda dikalikan L dibagi D, di mana delta P adalah urutan pita terang gelap yang berurutan, lambda adalah panjang gelombang, L itu adalah jarak antara sumber dengan layar, D adalah lebar celah atau jarak celah. Nah, ini contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat seperti ini. Kenapa kita bisa melihat warna yang indah pada burung merak? Padahal kita tahu bahwa di burung merak itu tidak ada sumber cahaya. Nah, bulu-bulu pada burung merak itu merupakan sebuah keratin yang menopang sel batang melamin yang berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa. Pola-pola keratin ini juga sebenarnya ada di manusia, yaitu berada di kuku kita. Nah, sel-sel batang yang mengandung melamin ini terpisah pada orde-orde tertentu, artinya dia memiliki celah-celah, sehingga permukaan bulu berfungsi sebagai kisi difraksi. Sehingga kalau ada celah, maka celah-celah itu akan dilewati oleh cahaya dan dia akan berkumpul di satu titik hingga menghasilkan garis gelap dan garis terang. Itu yang menyebabkan kita bisa melihat cahaya pada bulu burung merak. Ini juga terjadi jika kita melihat buih-buih atau gelembung-gelembung balon atau lapisan-lapisan pada minyak. Kita akan melihat ada warna-warna yang indah seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Ini sama halnya pada bulu burung merak. Ini bisa terjadi karena adanya interferensi, adanya difraksi, dan adanya pembiasan. Ini bisa kita lihat. Nah, secara gambar bisa kita lihat seperti ini. Ada sinar datang. Sinar ini akan dipantulkan ke mata kita sehingga kita melihat cahaya-cahaya yang berwarna-warni. Nah, contoh soalnya. Yang penting dari pelajaran fisika adalah bagaimana kita mengerjakan soal-soal fisika yang diberikan oleh guru. Contoh pertama. Sebuah berkas cahaya monokromatis setelah melewati celah ganda yang jaraknya 0,3 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 meter dari celah tersebut. Jika jarak antara garis gelap ke terang pusat pola sebesar 3 mm, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, siswa yang belajar fisika harus mengerti bahasa fisika. Soal yang ada ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kita ubah menjadi bahasa fisika. Berulang kali kita sudah menerima informasi bahasa fisika itu hanya ada 3. Pertama, diketahui, ditanya, kemudian penyelesaian. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, berarti kita harus melakukan satu bahasa dulu, yaitu bahasa diketahui.
Nah, dari soal-soal ini mana yang harus kita ketahui terlebih dahulu yang menjadi sumber sehingga kita bisa mengerjakan permasalahan yang ada. Oke, saya ulang soalnya. Suatu berkas cahaya monokromatis setelah melewati celah ganda yang jaraknya 0,3 mm. Berarti di sini ada sesuatu yang diketahui dari soal, yaitu celah ganda. Berapa jaraknya? 0,3 mm. Berarti di sini yang kita ketahui adalah D, di mana D adalah jarak antar celah. Nah, perhatikan. Jarak antar celah 0,3 mm. Seperti kita ketahui pada waktu kita belajar satuan di kelas 1, besaran dan satuan, kita sudah tahu bahwa ada yang disebut dengan besaran pokok. Berarti besaran pokok adalah besaran yang sudah definisikan. Berarti kita harus menggunakan satuan itu. Nah, celah ganda merupakan panjang, karena sama dengan panjang sama dengan jarak. Berarti satuan yang harus kita pakai adalah meter. Berarti 0,3 mm harus diubah menjadi meter. Di 0,3 mm sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 meter. Soal selanjutnya, membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 meter dari celah tersebut. Ingat, di sini membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya, berarti jarak layar. Nah, jarak layar berarti yang harus kita ketahui adalah L, besarnya 0,9 meter. Kenapa tidak kita ubah? Karena dia sudah satuannya meter. Selanjutnya, jika jarak antara gelap kedua, garis gelap kedua ke terang pusat pola sebesar 3 mm. Nah, perhatikan apa yang kita ketahui dari kalimat ini. Garis gelap kedua, berarti M-nya sama dengan 2. Nah, jarak gelap kedua dengan terang pusat sebesar 3 mm, berarti yang diketahui adalah P, besarnya 3 mm. Kita ubah satuannya menjadi meter, menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Besarnya M tadi. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang gelombang? Berarti yang ditanya adalah lambda. Oke, ini M tadi, berarti M-nya sebesar 2. Karena garis gelap ke 2, maka dia 2. Kemudian yang ditanya adalah panjang gelombang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat seperti ini. Dari persamaan untuk gelap berarti terjadi destruktif atau pelemahan, maka persamaan untuk destruktif adalah D dikali P dibagi L sama dengan N min setengah lambda. Nah, dari rumusan ini, dari persamaan ini, kita masukkan yang diketahui. Yang kita ketahui adalah D, L, M, P. Sedangkan yang ditanya adalah lambda. Sehingga dari persamaan ini bisa kita masukkan D-nya 3 kali 10 pangkat min 4. P-nya 3 kali 10 pangkat min 3. L-nya sebesar 0,9 meter. M-nya adalah 2 karena garis gelap kedua dikurang setengah dikali lambda. 3 kali 3 9, 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 7, 0,9 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1. 2 min setengah, berarti di sini
bisa kita lihat 4/2, min setengah berarti 3/2 lambda. Nah, kalau kita bagi 9 bagi 9 1, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 6, berarti perkaliannya bisa seperti ini. Nah, kita lihat berarti lambdanya sebesar 2/3 kali 10 pangkat min 6 meter, atau sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, para siswa paham? Jika belum paham, silakan Anda ulang lagi video ini untuk memahami langkah-langkah proses menyelesaikan permasalahan. Ini soal pertama. Soal yang kedua, dua celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Berapakah jarak antara gelap ketiga dan terang kelima? Nah, perhatikan anak-anak. Di sini yang ditanya bukan interferensi atau interferensi maksimum atau minimumnya, tapi yang ditanya adalah jarak gelap ketiga dan terang kelima, berarti jarak yang berurutan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, langkahnya berarti kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Silakan anak-anak membaca soal ini dengan seksama mana yang kita ketahui. Oke, sudah. Sekarang apa yang diketahui? Pertama, D. Apa D? Dua celah berjarak 1 mm. Jadi harus juga menjadi meter. Misalnya 1 kali 10 pangkat min 3. Yang diketahui kedua, lambda panjang gelombang. Lihat dari sini, disinari cahaya merah dengan panjang gelombang. Besarnya 6 kali 10 pangkat min 7. Garis gelap terang diamati pada layar berjarak 1 meter. Berarti yang diketahui adalah L. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah delta P antara 3 gelap ketiga dengan terang kelima. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal fisika seperti ini, lebih baik kita menggunakan gambar terlebih dahulu. Nah, gambarnya seperti ini. Jika ini adalah layar yang dihasilkan oleh sinar, layarnya, berarti ini adalah terang ke 0, berarti terang yang dari pusat. Ini gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, gelap ketiga, terang ketiga, gelap keempat, terang keempat, dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapa jarak antara gelap ketiga dengan terang kelima. Berarti antara gelap ketiga dengan terang kelima. Berarti ini adalah delta P-nya. Oke, nah. Kita sudah tahu bahwa jarak antara gelap ke gelap sebesar delta P. Berarti antara gelap ketiga dengan gelap keempat sebesar delta P. Gelap keempat dengan gelap kelima sebesar delta P. Maka antara gelap kelima dengan terang kelima sebesar setengah P. Inilah konsep awalnya, gambarnya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita sudah tahu persamaan delta P itu adalah lambda dikali L dibagi D, di mana lambda besarnya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 7, L sebesar 1, D-nya 10 pangkat min 3. Maka delta P kita akan mendapatkan 6,5 kali 10 pangkat min 4 meter, atau kita jadikan milimeter, 6,5 kali 10 pangkat min 1. Maaf, jadi 6,5 kali 10 pangkat min 1. Ini untuk delta P.
Berarti jarak antara gelap ketiga dengan terang kelima, berarti delta P ditambah delta P ditambah setengah delta P. Jadi jarak antara gelap ketiga dengan terang kelima 2,5 delta P dikalikan 6,5. Kenapa 2,5? Karena di sini 1 tambah 1 2 tambah setengah berarti 2,5, berarti 2,5 delta P. Berarti jarak antara gelap ketiga dengan terang kelima sebesar 2,5 delta P, dimana dari persamaan kita mendapatkan besarnya delta P adalah 6,5 kali 10 pangkat min 1 mm. Maka dari pertanyaan ini, berapakah jarak antara gelap ketiga dengan dari gelap ketiga dan terang kelima sebesar 1,625 mm. Paham? Jika Anda belum paham, Anda bisa pause tampilan ini, kemudian Anda pelajari dengan seksama. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Bisa bertanya dengan Bapak secara langsung lewat komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui WA. Oke, para siswa sekalian, kita lanjutkan materi kita. Jadi kita sudah membahas tentang interferensi cahaya, sekarang kita membahas tentang difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah suatu gejala pembelakangan cahaya di mana cahaya melewati atau mengenai suatu celah yang sempit. Cahaya celah yang dilalui oleh cahaya akan semakin sempit dan akan menghasilkan perubahan arah penjalanan cahaya yang semakin lebar. Hanya dapat meneruskan sebagian kecil dari gelombang yang dapat melalui celah. Dapat terus yang lainnya berhenti atau kembali. Ini contoh dari gambar dari difraksi cahaya untuk celah tunggal. Jika kita perhatikan penggambar seperti ini, jika terdapat sebuah celah, di mana celah ini dilewati oleh cahaya, maka cahaya yang melewati celah yang sempit akan mengalami pelebaran cahaya dan akan bertumpu atau bertindih bertemu di titik P. Ya, seperti ini. Jika lebar celah itu adalah D, kemudian titik terang ke 0-nya berada di tengah-tengah celah, bisa kita lihat jarak antara celah atas dengan bagian tengah itu setengah dari D, dari tengah ke bawah itu setengah dari D, kemudian sudut yang terbentuk sebesar theta, maka bisa kita simpulkan seperti ini. Gelombang cahaya dengan panjang gelombang lambda difraksikan oleh sebuah celah sempit dengan lebar sebesar D. Apabila pola gelap dan terang ini terbentuk pada saat gelombang cahaya mengalami interferensi, beda lintasan ke titik P yakni setengah D atau D/2 sin theta, dengan theta merupakan sebuah sudut antara garis tegak lurus terhadap celah dan garis lurus pusat celah ke P. Jika adanya beda lintasan yang terjadi, yakni setengah lambda, maka kedua cahaya akan saling memperlemah dan menyebabkan terjadinya interferensi minimum, sehingga pada layar terbentuk pola gelap. Ini sudah kita bahas tadi di interferensi. Jika terjadi interferensi minimum, maka beda lintasannya adalah setengah lambda. Pada pola gelap atau difraksi minimum terjadi D sin theta sama dengan N kali lambda, di mana N 1, 2, 3. Di mana N, maaf, seperti
jadi interferensi. Tadi ini kita sebut dengan N, bisa juga kita sebut dengan M. Ini adalah ordernya. Pada pola terang atau diffraksi maksimum terjadi di sin theta sama dengan N min setengah lambda. Difraksi celah majemuk atau diffraksi. Bisa Anda lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah sinar yang datang melewati banyak celah, di mana setiap jarak celah itu sebesar P. Terjadi perlebaran cahaya dan bertemu di titik P. Sudut yang terbentuk antara garis terang dengan sudut sebesar theta. Nah, besarnya adalah D sin theta. Nah, sebuah piranti akan dapat menghasilkan spektrum dengan menggunakan diffraksi dan interferensi yang tersusun oleh celah sejajar dalam jumlah sangat banyak, memiliki jarak yang sama. Dengan cara menggunakan banyak celah, garis terang dan gelap yang dihasilkan pada layar menjadi lebih tajam. Apabila banyaknya garis atau celah persatuan panjang, misalnya adalah sentimeter adalah N, maka tetapan QCD adalah setengah N. Kami ulang, apabila banyaknya garis celah persatuan panjang misalnya N dalam satuan sentimeter, maka tetapan QCD adalah 1/N. Garis terang maksimum apabila D sin lambda, D sin theta sama dengan M dikali lambda. Garis gelap minimumnya D sin theta sama dengan M min setengah lambda. Nah, ini contoh soalnya. Saya rasa tidak perlu kita bahas tentang diketahui, Anda sudah bisa bagaimana menentukan dari soal apa yang harus kita cari sebagai diketahui. Nah, jika diketahui di besarnya adalah 0,1 mm atau kita ubah menjadi 1 meter adalah 10 pangkat min 4 meter, lambdanya 4000 Armstrong. Jika kita ubah ke meter, di mana kita sudah tahu bahwa 1 Armstrong itu sama dengan berapa meter? Ya, tinggal dibagi saja, berarti 4000 Armstrong sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat 10, ya. L itu sama dengan 20 cm, kemudian ya satuan ke dalam meter berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Yang ditanya adalah jarak antara gelap ketiga dari pusat, berarti gelap ketiga. Jadi yang ditanya adalah jarak P. Maka D sin theta sama dengan N kali lambda, di mana D sin theta itu adalah V dibagi L. Untuk garis ketiga, maka kita akan dapatkan seperti ini. Yang kita cari adalah P, berarti P dikali D dibagi L sama dengan M kali lambda. Kita buat, berarti P itu akan sama dengan L dikali M dikali lambda dibagi D. Ya, sehingga kita mendapatkan besarnya P sebesar 24 kali 10 pangkat min 4 meter atau sama dengan 2,4 mm. Ya. Nah, ini untuk latihan Anda di rumah. Saya harapkan Anda bisa mengerjakan latihan ini dengan sungguh-sungguh. Jika ada pertanyaan, silakan Anda hubungi Pak Ari atau hubungi saya juga boleh. Oke, ini latihannya. Kalau misalnya harus
lama Anda melihatnya, silakan video ini di pause. Ya anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak menghubungi Pak Ali atau menghubungi saya, Pak Ruli, bisa melalui telepon saya atau melalui WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.